Oke guys, jadi kali ini gue bakalan bahas perihal updatean terbaru daripada dunia cryptocurrency saat ini. Jadi banyak banget yang request dan banyak banget yang bertanya, bang, gimana kondisi market sekarang sih sebenarnya? Oke, jadi di video kali ini gue bakalan bahas tuntas dan penjelasannya bagaimana tren daripada cryptocurrency itu seperti apa. Oke, jadi silakan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Jadi teman-teman buat yang baru gabung di channel gue, jadi channel gue tuh adalah channel dimana kamu bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Di sini juga kamu bisa banyak belajar perihal sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental, dan pastinya kamu benar-benar bakalan gue jaga perihal jangan pernah FOMO, jangan pernah rakus di dalam dunia cryptocurrency. Jadi sudah seharusnya kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan kalau kalian lihat di layar handphone kalian, gue ngadain giveaway menuju 50.000 subscriber dan gue bakalan kasih kalian 10 juta rupiah nih buat 5 orang pemenang. Jadi masing-masing bakalan gue kasih 2 juta rupiah. Syaratnya gampang banget, tinggal subscribe dan follow Instagram gue dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Simple, easy. Oke? Oke, jadi kondisi market sekarang kan memang lagi menurun ya. Kemarin naik sampai 9 sampai 10% dan sekarang sudah mengalami penurunan 7,40%. Itu terutama daripada bapaknya daripada cryptocurrency, yaitu Bitcoin itu sendiri. Dan planning sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari segi data daripada si Bitcoin ini, memang ada bandar yang menahan di harga sekian. Kalau misalkan kemarin, kalau kalian di harga 42 itu tuh sekarang sudah banyak bandar-bandar atau whales, paus-paus yang memang sudah take profit atau menjual barangnya gitu kan. Nah, cuman jadi persoalannya masih ada beberapa bandar-bandar yang lain gitu kan yang masih menahan di era itu. Cuman kalau misalkan kita melihat dari segi tren, ini kan sekarang lagi tren turun ya. Nah, mungkin fase saat ini dia bakalan sideways dulu. Habis itu mungkin setelah itu bakalan dihantam lagi. Nah, sekarang kan dihantam isunya apa? Jadi ada data bocor yang disarankan harus membeli Bitcoin dan itu katanya bocor gitu kan. Sehingga yang dikhawatirkan orang pada wah, bocor berarti memang sudah ada anjuran yang untuk membeli Bitcoin bla 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 segala macam, dan pada akhirnya kalian FOMO, kalian membeli, kalian pasang short mungkin short bullish gitu kan. Dan ternyata sekarang orang lebih kebanyakan memasang short daripada tren bearish gitu. Tren bear ya gitu kan. Dan kalau misalkan gue kasih data ke kalian, sebenarnya untuk persoalan datanya, indeksnya itu sekarang sudah mengalami, masih dalam hal ketakutan. Jadi para investor tuh sebenarnya masih mengalami kayak, aduh gimana nih ya kondisi market sekarang. Kalau misalkan kemarin 22 karena memang lagi fase sudah mentok-mentok di harga 42,500 kalau nggak salah kemarin tuh ya. Habis itu memang karena sudah banyak trading senior dan expert di luar sana, di luar negeri bahkan yang ini sudah mentok segala macam, akhirnya di situ sudah mengalami fase di mana orang tuh takut. Jadi fase kemarin tuh tahu di ketakutannya para turun tuh 22. Nah, kenapa sekarang itu naik menjadi 28? Karena itu ada isu pembocoran berita yang diharuskan untuk membeli Bitcoin bla 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 satu gitu kan. Jadi itu kayak wah, animo masyarakat lagi euforianya lagi tren-tren FOMO-nya gitu kan, tren karena memang disuruh gitu kan. Nah, seperti itu. Cuman menurut gua secara pribadi itu hanya jebakan aja sih, jebakan ya, kita tahu lah dunia pemerintahan sekarang. Dan kalau misalkan kalian ternyata si JP Morgan yang bilang bahwa wah itu apa sih Bitcoin, oh itu apa sih cryptocurrency, ternyata di belakang layar MetaMask itu punya JP Morgan, kan bangsat banget kan itu. Rasanya tuh gue pengen kacau balau, dan akhirnya terungkap ternyata JP Morgan dia yang dibalik layar daripada si MetaMask. Akun MetaMask kita udah tahu bersama bahwa dia tuh alat kayak wallet transaksi, alat tukar menukar. Dia guys, dia kacau. Katanya udah nggak support, katanya apa segala macam. Tahu-taunya dia bikin bank konvensional di bank metaverse. Saya emang kocak, emang politik banget guys, seperti itu.
Oke, terus sebenarnya fase kedua yang gue harus mau sampaikan ke kalian sebenarnya yaitu berita yang mengenai ini kalendernya ya. Jadi di hari ini nanti malam itu bakalan ada rilis jam 10 malam itu CPI. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu CPI itu apa, jadi CPI itu adalah apa namanya? Itu tuh Consumer Price Index, jadi itu bisa disebut dengan indeks harga konsumen adalah ukuran yang jadi kayak pemerataan gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan kalian tahu di luar negeri sana itu semua terkait masalah bensin, terkait masalah bahan bakar yang transportasi segala macam itu sebenarnya sudah naik guys. Tapi yang menurut gua kerennya di Indonesia itu ternyata di backup oleh Pertamina itu sendiri. Jadi kayak ditalangin. Jadi eh Indonesia tuh kayak si Pertamina bilang ya udah gue talangin dulu segala macam. Takutnya kalau misalkan langsung dinaikin juga, akhirnya pada demo, akhirnya pada apalah segala macam, tak kaget. Nah jadi seperti itu. Cuman yang sedikit agak gue khawatirkan juga jangan sampai itu menjadi alasan penalangan itu dananya mau ternyata over budget segala macam dan itu membuat bangkrut, malah jadi bangkrut gitu. Yang gue khawatirkan itu sih sebenarnya. Dan akhirnya morot-morotin yang usaha-usaha yang lain. Jadi kayak apa tutup lubang gali lubang. Nah, kebiasaan sih kayak gitu yang gue lihat di Indonesia gitu. Cuma ya jadi itu sebenarnya yang dengan apa namanya perilisan data CPI ini jadi data inflasi kan sebenarnya jadi kayak perataan contoh misalkan harga bakso sekarang bahan bakunya berapa akhirnya berarti yang awalnya 5.000 kita harus naikin jadi 6.000. Nah kayak gitu kan otomatis bahan baku naik, jadi apa yang terjadi harga bakso juga naik, yang awalnya 10.000 jadinya mungkin 13.000, 14.000 atau 15.000. Seperti itu analogi sederhananya guys, biar kalian juga agak sedikit mudah mengerti dengan apa yang gue sampaikan. Dan di sini juga banyak banget ada klaim pengangguran 23. Di sini data-data yang bakalan dirilis oleh apa namanya? Amerika tuh banyak banget ya. Jadi ada pengangguran, ada IHK, indeks CPI-nya juga nih 2030, IHK juga. Wah, banyak banget, guys. Jadi ini sebenarnya menjadi momok yang sangat lumayan untuk membuat orang tuh panik gitu kan dengan keadaan kondisi saat ini gitu kan. Makanya kebanyakan kalau misalkan kita lihat ya mereka pasangnya bear gitu kan. Jadi kebanyakan untuk yang anak trading gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang teman-teman apa namanya anak-anak yang altcoin lainnya, menurut gue secara pribadi ya bakalan kena dampak juga gitu, bakal dampak juga karena kalau misalkan kita lihat dari segi sektornya ini kan ceritanya di globalnya udah merah-merah segala macam gitu kan. Otomatis kalau misalkan kita melihat dari pada segi sektor ya ada beberapa yang memang naik, tapi kalau misalkan kita lihat secara mayoritas memang semua mengalami juga penurunan. Dan untuk anak-anak token meme ya rata di 3 teratas Dogecoin, Shiba, Akita itu 5, Shinja, Baby Doge, wah ya seperti itu. Jadi pasti bakalan kena dampak juga dengan kondisi saat ini. Jadi kalau misalkan lu nanya, bang lu gimana nih bang segala macam, kalau misalkan secara gue pribadi sih sederhana aja gitu. Dengan makanya gue ada beberapa sempat gue balasin teman-teman yang di Instagram gue gitu kan, gue bang segala macam gini mas, kalau misalnya gue sempat pasti gue balas gitu kan atau apalah. Nah gue bilang bahwa ya udah pasti ini udah mentok banget nih harganya, gue udah update kok di Instagram. Jadi apa namanya siap-siap aja gitu kan mentalnya atau apa gimana. Pasti kalau misalkan kalian mau dapetin update yang lebih cepat daripada YouTube gue, itu kalian follow Instagram gue juga, pasti bakalan update sih ke kalian perihal dunia cryptocurrency di sana gitu. Jadi dengan kondisi saat ini sebenarnya tinggal menunggu momen aja, dan menurut gue secara pribadi paling turun di angka 36 atau ya pertama dia bakalan setway dulu di 3839, habis itu dia turun menuju ke 36 atau 34, terus habis itu dia bakalan, tapi ini fasenya jangan sampai kalian apa namanya kalian harus riset juga secara pribadi. Ini cuma analisa gue secara analisa gue, dan yang perlu kalian garis bawahi adalah tanggal 16 nanti atau tanggal 17 itu pasti bakalan datanya rilis juga perihal inflasi, kenaikan suku bunga. Itu sebenarnya yang jadi momok yang sangat besar banget kondisi saat ini. Jadi belum lagi invasi Rusia Ukraina yang ternyata
secara harfiah itu politik daripada Rusia itu keren banget guys. Jadi ternyata si Rusia itu bukan hanya mau mengambil alih daripada si Ukraina itu, dia juga ternyata mau mengambil yaitu bagian yaitu Moldova, dan itu sudah dibicarakan dengan apa namanya, dengan presiden Belarus, apa wali kota atau apa segala macam. Dan itu gue pas baca, wah kacau, keren banget sih politik daripada si abang Putin ini gitu kan. Dan mereka nanti anggaran, wah ekonomi nanti bisa runtuh segala macam. Tenang, kan ada Xi Jinping. Jadi Belarus itu dia bakalan minta dengan Cina kan. Habis itu ya udah aman-aman aja, kayak ya udah gue bikinin apa namanya, negara gue ancur-ancur dulu tentang ekonomi, tapi nanti lu bisa pinjemin kan Cina, digituin sama Rusia. Ya udah nanti si Cina, ya udah gue bakalan pinjemin segala macam, tapi nanti lu bisa apa, ya udah paling gue kasih minyak atau gue kasih apa, nah ya gitu guys. Jadi itu namanya win-win solution. Makanya cara berbisnis negara tuh sebenarnya harus ada. Nah cuma kalau di Indonesia tuh kebanyakan orang-orang di balik layar tuh malah mau menikmati sendiri, itu yang gak susah gitu. Bukan skala negaranya mereka berbisnisnya, tapi skala orang-orang paling 10-20 di belakang layar, dan itu buat mereka tok gitu. Kacau sih emang. Oke, seperti itu aja pembahasan kali ini, dan gue harap mental kalian masih aman dan ya, enjoy dengan market sekarang gitu. Buat kalian yang belum apa namanya subscribe, silahkan subscribe. Buat kalian yang belum nyalakan notifikasi, silahkan jalan notifikasinya gitu sebelum kalian close video ini. Dan pastikan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.